warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Apa kabarnya? Sudah makan? Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Oke, terlebih dahulu Bapak akan absen dari dulu ya. Yang lain nggak? Oh ya? Absen ya. Abang Sarip? Ini? Abang Sarip? Abang Sarip Alam? Abang Munjaya? Tapi ada semua ya? Nggak ada yang alfa kan? Oke, berarti juga absen semua ya. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang identitas masyarakat dan juga keberagaman antar kita, tentang pendidikan toleransi dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupan. Nah, jadi dimana tujuan dari materi kita hari ini yaitu Bapak mengharapkan peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan bahwa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh, jadi Bapak berharap peserta didik dapat menjelaskan ataupun menceritakan makna ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang pertanyaan, ada yang belum hafal nggak dengan Pancasila yang 5 itu? Hafal semua? Oke, jadi kita akan belajar tentang Pancasila dan kehidupan. Jadi sebelum kita belajar, di sini Bapak akan mengajak ke anak-anak semua untuk melakukan speaking. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa fokus dengan apa yang Pak jelaskan nanti. Setuju? Speaking sama Bapak, simpel 1 2 3, 2 2 3, 3 2 1. Nah, karena pas berpasang-pasangan, silakan semuanya berdiri dan setiap meja siapkan satu kursi. Sebagaimana yang Pak jelaskan tadi, tujuan dari pembelajaran ini yaitu jangan dilakukan. Bapak berharap nanti kalian bisa menjelaskan ataupun menceritakan makna yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila kita ada 5. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami sejarah kelahiran Pancasila, meneladani sikap para pendiri bangsa, dan juga membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, membangun semangat gotong royong dan cinta tanah air. Nah, selanjutnya yaitu apa itu Pancasila? Sudah ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Nah, kalau yang dari Bapak jelaskan di fokus bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia ataupun hukum negara Republik Indonesia dan menjadikan pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi artinya apa? Bahwa Pancasila di negara kita ini itu merupakan suatu pandangan hidup bagi masyarakat. Contohnya di dalam kelas ini pasti ada pandangan hidup dalam kelas ini. Contoh, perhatian ini mereka Pak Sobirin, Pak Saiful. Nah, pasti ada peraturan dengan Pak Saiful. Contoh, datang harus cepat. Kemudian, nah ini ada kan kesepakatan kelas 4D. Ada tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, berpakaian rapi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pandangan kelas 4D. Nah, begitu juga dengan Pancasila. Bahwa Pancasila ini merupakan pandangan hidup pandangan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu masyarakatnya. Kemudian, kata Pancasila itu berasal dari mana sih, Pak? Nah, kata Pancasila itu dia berasal dari Sanskerta, yaitu yang pertama ada panca yang berarti itu 5. Dan yang kedua ada yang berarti prinsip atau nah, jadi pengertian dari kata Pancasila itu ada 5 prinsip atau dasar. Bagaimana dari pengertian atas, bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian Pancasila juga merupakan 5 aturan penting yang membantu kita hidup rukun, adil, dan saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu adalah pengertian Pancasila. Ngerti? Panca artinya apa? Pancasila. Pancasila adalah 5 prinsip atau oke. Lanjut ke bunyi Pancasila pun bagian dari Pancasila. Yang pertama ada nah, bunyinya seperti apa? Yang kedua ada artinya. Dan yang ketiga ada bunyinya. Yang keempat iya dulu, kita belajar Pancasila. Kamu dulu, kita belajar Pancasila. Oke, yang keempat tadi ada apa namanya? Bunyinya. Dan yang terakhir ada bunyinya. Oke, sekarang Bapak pengen kalian lihat video ini, silakan amati dan
kalian perhatikan dan kalian juga bertanya apa kesimpulan dari video ini, apa isi dalam video ini. Nah, jadi di dalam video tersebut sudah disebutkan bunyi Pancasila, lambang Pancasila dan juga nilai dalam Pancasila. Dari nilai Pancasila pertama sampai sila ke-5. Nah, di sini di PowerPoint Bapak juga ada nilai-nilai dalam Pancasila. Nanti silakan perhatikan, silakan diingatkan. Nanti akan Bapak kasih soal berkelompok mengenai nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama yaitu logo bintang, yang artinya nilai dalam ketuhanan yang Maha tersebut yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan di sini. Saya matikan dulu. Dalam sini apakah beragama Islam semua? Tidak. Ada yang non Islam kan? Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Tuhan masing-masing. Contoh, yang Islam kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga yang non-Islam kepada Tuhan mereka sendiri. Nah, jadi di situ di dalam Pancasila juga dijelaskan bahwa kita wajib atau harus beriman kepada Tuhan. Itu adalah yang Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Di mana? Poin yang kedua tadi yaitu Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi dengan logo orang lain dia memiliki nilai yaitu menghormati dan membantu contoh seperti ini. Dalam kelas ini sebagai Bapak jelaskan tadi, ada yang agama Islam dan ada agama Kristen. Nah, di situ kita harus menunjukkan nilai Pancasila yang kedua ini. Nilai apa Pak? Yaitu menghormati perbedaan antara kita. Dengan cara apa? Toleransi. Kita harus toleransi terhadap yang berbeda agama. Karena kita sudah itu adalah sama-sama warga negara Indonesia dan juga sama-sama peserta didik, sama-sama warga ataupun keluarga sekolah SD 103 1 S. Kemudian yang ketiga, bunyi Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dengan logo ataupun lambang pohon beringin. Artinya apa Pak? Artinya nilainya apa Pak dalam Pancasila ketiga itu? Yaitu cinta tanah air dan juga menghargai keberagaman. Persatuan Indonesia. Artinya apa? Persatuan. Satu. Bagus. Satu, persatuan Indonesia. Nah, artinya apa? Kita pasti memiliki berbagai kebiasaan, berbagai suku, dan lain sebagainya. Namun, ternyata kita harus tetap bersatu. Sebagaimana dengan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, kita tetap. Oke, selanjutnya yaitu logo keempat, yaitu kepala bunyi Pancasila kerakyatan dalam pimpin dan hikmat kebiasaan dalam perwakilan. Nilainya apa dalam Pancasila keempat Pak? Yaitu musyawarah menghargai pendapat orang. Contoh di kelas ini pasti ada yang namanya ketua kelas, betul kan? Ketua kelas. Nah, ketua kelas harus memimpin ketika teman-temannya dapat berbeda pendapat. Contoh, ini kelas apa? Agustia. Contoh Agustia. Agustia dari wali kelasnya dia disuruh pipet hari Senin. Contoh. Nah, karena Agustia pagi Senin yang mau bantu orang tuanya, jadi Agustia ngasih pendapat pindah ke hari Selasa hari berikutnya. Nah, sebagai ketua kelas, wali ketua kelas harus menghargai pendapat dari Agustia, harus mempertimbangkan gimana solusinya. Begitu juga dengan lainnya. Ini kita sama-sama teman, sama-sama keluarga, kita harus menghargai ataupun harus bermusyawarah untuk menemukan mufakat atau apapun hasil dari musyawarah. Itu untuk nilai Pancasila yang kan. Nah, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia berlambangkan kapas dan bali. Nilainya apa Pak di Pancasila kelima? Nilainya yaitu berlaku adil kepada semua. Nah, kita ambil contoh dalam sini saja Pak. Berlaku adil sama kepada semua. Contoh ketua kelas tadi. Ketua kelas karena kamu dekat dengan Agustia tadi, dan Agustia meminta pindah tiket ke hari Selasa, kamu tak yang berikan kamu kasih. Terus pada saat ini siapa namanya? Amel. Pada saat Amel juga mau minta pindah tiketnya, terus kamu nggak terima. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang tidak adil. Nah, sebagai perilaku sesuai dengan Pancasila kelima, kamu harus bersikap adil. Kamu juga harus mempertimbangkan pendapat dari Amel. Misalkan Amel hari Jumat dia nggak bisa juga tiket karena hari Jumat dia mau bantu orang tua juga misalnya. Nah, kamu juga mempertimbangkan pendapat dari Amel. Itu merupakan salah satu perilaku adil ataupun nilai dari Pancasila yang itu untuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke-1 sampai ke-5. Sampai sini paham? Sekarang bertanya. Nilai Pancasila yang pertama apa? Beriman pada Tuhan. Nah, itu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama. Artinya kita harus beriman kepada Tuhan kita masing-masing. Yang bisa beriman kepada Tuhan dia juga beriman kepada Tuhan. Nah, itu yang Pancasila yang pertama. Kemudian nilai Pancasila yang kelima, barusan. Berlaku adil pada semua. Kita harus sebenarnya. Nah, sampai sini paham ya? Sekarang ya. Ini adalah sejarah lahirnya Pancasila. Nah, contoh kan kesepakatan kelas 4D lahirnya itu pada saat awal mulanya dari sekolah di kelas 4. Nah, kalau sejarah lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juli 1945. Nah, di mana itu disampaikan langsung oleh presiden pertama kita. Ada tahu pertama kita? Soekarno. Di mana dia menyampaikan pidato di sidang BPUPKI yang menyampaikan di situ. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 baru panitia 9 muncul Piagam Jakarta. Dan kemudian berikutnya pada tanggal kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 baru proklamasi kemerdekaan kita. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 baru Pancasila resmi ditetapkan oleh PPKI. Jadi pada tanggal berapa Pancasila lahir? 18 Agustus 1945. Oke, lanjut. Nah,
ini adalah 3 tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila. Jadi kalian apakah ada yang lahir tahun 1945? Belum lahir, ya. Nah, kalau kamu belum lahir, pasti mereka kenal dengan tokoh yang pertama itu ada Bom Yani. Kemudian ada yang kedua ada Soekarno. Yang terakhir ada Soekarno. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu sikap ataupun perilaku yang dapat anak-anak lakukan untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang pertama, rajin beribadah dan saling toleransi antar. Yang kedua, saling tolong menolong dan bersikap sopan karena sayang. Nilai kelas ini. Hari ini apakah ada yang sudah menolong temannya? Apa? Menolong apa? Menolong? Apa? Yang tidak ada yang bisa membantu. Kamu siap? Nah, bagus ini. Membantu juga ya. Nah, itu menunjukkan kalau teman-teman kelas KT sudah melakukan ataupun sudah menerapkan perilaku Pancasila nomor ke 2. Siap saling tolong menolong. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera bangga menjadi anak Indonesia. Sekarang bertanya, kelas 4D di hari Senin kemarin ada yang tidak ikut bendera? Ada yang ikut bendera? Kenapa? Sakit? Oke, nggak apa. Jadi selanjutnya kamu juga ikut. Kenapa? Kenapa ada keluarga? Nah, tapi sebelumnya kami kita bicarakan. Nah, kita langsung kalau anak-anak sudah mengikuti upacara bendera hari Senin, itu sudah menjelaskan sikap ataupun menjalani Pancasila poin yang yang keempat, berdiskusi musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini biasanya ditemukan dan tadi juga ada contoh. Antusian bertinju dengan Pak Haikal. Contoh ini gambaran, itu kan masalah kan? Nah, dalam kelas ini ketua kelas dan juga wali kelas harus berdiskusi gimana menyelesaikan gimana membuat kebaikan lagi, membuat baik antara Antusian dan Haikal. Oke, yang terakhir bersikap apa? Nah, ada yang bisa memberi contoh bersikap adil? Bersikap adil? Ada yang bisa contoh? Contoh kecil ini. Contoh kecilnya ini siapa namanya? Laila, mana botol minum tadi? Nah, dia ada botol minum. Minum. Terus ini mau minta minum. Laila kasih. Terus si Rido minta minum, tapi enggak Laila kasih. Itu ada enggak? Jadi kalau mau menerapkan Pancasila ini harus bersikap adil. Mengasihi teman sebelahnya juga teman yang lain. Tapi banyak kondisi juga. Nah, itu merupakan sikap menjalani Pancasila. Oke, mau kelompok 1 terlebih dulu. Silakan perwakilannya. Oke, jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu jawabannya sama. Jawabannya betul semua, berarti Bapak anggap kalian semua sudah mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ataupun perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Pancasila pertama sampai Pancasila ke Jadi untuk pembelajaran hari ini, untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama bahwa Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi juga harus diamalkan ataupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita adalah generasi penerus bangsa. Kita itu siapa? Kita semua, kalian semua, anak-anak semua. Kalian semua adalah penerus bangsa. Mana tahu? Aku yang besok menjadi DPR. Terus, siapa namanya? Dandi. Dandi besok menjadi Datuk Rio. Wah, itu tidak boleh. Itu koruptor, tidak ada nilainya dalam Pancasila kita. Oke? Kemudian terakhir, mari menyebut gotong royong dicintai Indonesia. Kemudian saya Pak, kalian harus belajar bagaimana semestinya baca masuk-masuk, berbicara, gotong royong dan lain sebagainya. Oke? Jadi pelajaran ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih atas partisipasi belajar hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan, apa yang Bapak sampaikan dapat dijelaskan oleh kalian semua dalam kehidupan sehari-hari.